Baik, selamat siang. Nama saya Sander Stanley dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan. Dasar-dasar perpajakan, pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi langsung dan dapat disimpulkan pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara dan dapat dipaksakan atau dipungut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi perpajakan. Fungsi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran. Dalam fungsi ini, fungsi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Dalam fungsi ini, pajak dianggap mengatur dan mencapai tujuan tentu di bidang politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan lain-lain. Macam-macam pemungutan pajak. Yang pertama, pajak adalah iuran wajib kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan secara tidak langsung, jasa timbal atau kontrak prestasi, serta dapat ditunjukkan digunakan membelanjai biaya-biaya dan pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan secara pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contohnya, retribusi parkir, retribusi pasar, izin menggunakan bangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, sumbangan iuran adalah biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tentu saja. Contohnya sumbangan wajib, pemeliharaan pangsaran jalan. Yang keempat, menerima negara kan pajak atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Beberapa asas dalam perpajakan. Yang pertama, asas yuridis. Yang kedua, asas ekonomi. Yang ketiga, asas finansial. Yang keempat, asas domisili, sumber, dan nasional. Yang kelima, asas domisili. Yang keenam, asas sumber. Yang ketujuh, asas kebangsaan. Asas pemungutan pajak untuk mencapai tujuannya, asas pemungutan pajak berdasarkan dengan Adam Smith, dikenal dengan The Four Maxims. Yang pertama, ada asas equality. Pembagian tekanan pajak pada masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan secara seimbang, sesuai dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Yang kedua, asas curtainly. Pajak dibayar harus jelas atau curtain dan tidak mengenal kompromi atau nona arbitrary. Kepastian hukum akan subjek, objek, dan tarif dan waktu pembayaran harus jelas. Yang ketiga, asas convenience. Pajak dipungut sebagai pada saat paling baik bagi wajib pajak, misalnya saat diterima penghasilan yang bersangkutan. Yang keempat, asas ekonomi atau efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan hemat-hematnya. Jangan sesekali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. Timbulnya pajak terutang. Timbulnya pajak terutang yaitu adalah di undang-undangnya, undang-undang pajak serta telah dipenuhi syarat subjek dan objek dari utang pajak tersebut. Hapusnya hutang pajak, yang pertama pembayaran
utang pajak diselesaikan dengan pembayaran pajak yang dilakukan. Yang kedua, kompensasi utang pajak diselesaikan dengan kompensasi pajak yang telah dilakukan. Yang ketiga, daluarsa utang pajak diselesaikan dengan berakhirnya masa pajak atau kadaluarsanya. Yang keempat, pembebasan utang. Utang pajak selesai karena kebijakan pembebasan utang. Dan yang kelima, penghapusan utang pajak diselesaikan dengan cara penghapusan. Yang keenam, pengecualian pajak atau tax insentif. Utang pajak dikecualikan. Pajak timbulnya utang-utang. Paham timbulnya utang-utang pajak. Ada dua teori timbulnya utang pajak, yaitu material dan teori formal. Teori material adalah utang pajak timbul dengan sendirinya karena memenuhi syarat tas bentat yang terdiri dari keadaan-keadaan peristiwa atau perbuatan tertentu yang dilakukan dan ditentukan oleh undang-undang atau tertentu syarat objek, subjek, dan objektif. Yang kedua, teori formal, utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh si fik- Fiskus. Jenis-jenis SKPK, SKP, SKP BB, SKPKB adalah surat ketetapan pajak kurang bayar. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terhadap pajak yang tidak tahu kurang bayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar ditemukan data baru yang mengakibatkan tambahan jumlah terutang semakin saat diperiksa dalam rangka penerbitan SKPKBT, SKPN atau surat ketetapan pajak nihil, jumlah pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. SKPLB adalah surat ketetapan pajak lebih bayar. Jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dilebihkan, jumlah pajak yang terutang. Fasilitas perpajakan. Yang pertama investor asing, yang kedua investor nasional, yang ketiga perkembangan, yang keempat revaluasi, yang kelima keringanan tarif, yang keenam keringanan perpajakan perusahaan go public, yang ketujuh fasilitas perpajakan bagi, yang kedelapan bank merger. Penghasilan pajak, definisinya pajak yang dikenal terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahunan pajak. Subjek pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan, subjek pajak badan, dan subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibagi menjadi dua, dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri, subjek pajaknya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau orang yang pribadi dalam suatu tahunan pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dan badan yang didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kewajiban pajak subjek berarti bahwa kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau secara umum setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memenuhi kebutuhan pajak subjektif. Sedangkan untuk orang luar, orang yang bertempat tinggal di luar Indonesia, kewajiban pajak subjektifnya ada kalau mempunyai hubungan ekonomi dengan orang Indonesia atau dengan Indonesianya tersebut. Dan objek pajak penghasilannya adalah objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang termasuk objek pajak yang pertama, penggantian atau imbalan termasuk gaji dan upah. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium atau diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh dividen, yang kedelapan royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang kesembilan sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, yang kesepuluh penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. PBB. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tahan dan bangunan yang diberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan atau dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan konsepnya berunjuk pada hukum PBB yang pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang 1945 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan kerakyatan. Contoh objek bumi dan contoh objek bangunan. Yang contoh objek buminya meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Yang contoh objek bangunannya rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Mungkin itu saja sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan ataupun kalimat. Mohon dimaklumkan. Maklumkan. Terima kasih.